Di situ ada malam yang nilainya itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Itu nanti di bulan apa? Di bulan suci Ramadan. Jadi mulai sekarang kita persiapkan. Yang terakhir saudara, ada 5 tips nasihat untuk kita laksanakan mempersiapkan bulan Ramadan. Yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qailu fi kitabihil azim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina wa habibina wa mursyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma arzuqna al-ikhlas was-sidq fil qawli wal amali. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ikhwatul iman jamaah masjid Raudhatul Jannah, Bapak Ibu semuanya yang terhormat, rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang cerah dan penuh berkah ini kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah untuk beribadah di Masjid Raudhatul Jannah dan belajar al-Islam. Ini sungguh merupakan nikmat Allah yang luar biasa dan harus kita syukuri. Semoga keberadaan kita di masjid pagi hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang disebut oleh para ulama ayatul farah, ayat berbahagia, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia, untuk bergembira, yaitu surat Yunus ayat 58 ya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Jadi ini instruksi Allah kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian oleh Rasulullah disampaikan kepada kita dalam Al-Quran sesuai dengan perintahnya, dengan kata katakan, qul. Itu banyak dalam Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, qul huwallahu ahad, itu Allah berbicara kepada Rasulullah, katakan ya Muhammad, qul ya Muhammad. Oleh Rasulullah disampaikan sesuai dengan aslinya. Qul bifadlillahi wa birahmatihi. Katakan dengan karunia Allah dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu. Dengan itu kalian berbahagia. Sambut dengan sukacita. Wa khairum mimma yajma'un. Subhanallah. Itu lebih baik dari harta yang setiap hari Anda kumpulkan. Jadi semua kita ini senang mengumpulkan harta, senang memiliki macam-macam ya. Itu menyenangkan. Wajar saja, itu masalah duniawiyah. Tapi Allah mengarahkan kita ada yang lebih penting untuk dinikmati, untuk disambut dengan bahagia, dan tidak semua orang menyambutnya, yaitu anugerah Allah. Kita berada di masjid ini anugerah Allah. Anda bisa menikmati majlis ta'lim seperti ini, lalu ada rasa suka, rasa senang di sini. Itu anugerah Allah. Tidak semua orang senang. Tidak semua orang bisa menikmati sholat di masjid. Tidak semua orang bisa menikmati belajar agama seperti pagi hari ini. Di sini Allah mengingatkan ada fadl. Fadl itu anugerah. Kita ini kalau berbuat sesuatu diberi fadilah oleh Allah. Anugerah yang lebih dari yang seharusnya. Anda
berzikir misalnya bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah saja. Itu diberi fadl oleh Allah 10 kali lipat Allah bersalawat untuk kita. Itu namanya fadl. Makanya kalau kita berbuat sesuatu diberi fadilah. Itu luar biasa, dan nanti pada akhirnya kita diberi surga. Surga nggak bisa diperoleh dari sholat, dari puasa, nggak nyampe itu. Tapi diberi oleh Allah rahmat, diberi oleh Allah fadilah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, mengerjakan kajian seperti ini, sholat di masjid, itu diberi fadilah oleh Allah. Kemudian diberi rahmat. Nah, rahmat itu yang mengantarkan kita ke surga insyaallah. Oleh karena itu saudara, hati-hati jangan rahmat dihambat. Bagaimana rahmat dihambat itu? Anda sholat tapi memutuskan silaturahmi. Hati-hati. Ini salah satu yang penting sekarang ini. Kita harus bertanya, apa saya masih ada cekcok atau bermusuhan sebelum Ramadan? Sebelum Ramadan. Maka pagi hari ini saya sekedar mengingatkan saja bahwa para sahabat Rasulullah itu kalau akan menyambut Ramadan itu jauh hari sebelumnya. Apalagi sekarang ini bulan Rajab. Ini bulan istimewa, bulan Rajab ini. Tapi banyak orang yang tidak faham, ya. Tidak faham bahwa bulan Rajab ini adalah bulan persiapan untuk Ramadan. Bulan Rajab adalah salah satu syahrul hurum, ya. Ashhurul hurum. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an arba'atun hurum, yaitu bulan Rajab, kemudian loncat Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan suci. Allah melarang kita, fala tadlimu anfusakum. Kalian jangan mendolimi diri Anda di bulan-bulan ini. Sekarang ini bulan Rajab ini, ya. Umat Islam dilarang perang. Nah, sekarang Rusia perang dengan apa itu? Ukraina. Itu melanggar peraturan Al-Qur'an. Jadi kalau di dalam Islam tidak boleh, kecuali kalau kita diserang. Kalau kita diserang, kita menjawab. Tapi kita tidak boleh memulai peperangan. Artinya apa? Jangan mendolimi orang. Jangan berbuat dosa sekarang ini. Artinya kalau kita berbuat dosa di bulan suci ini, itu nanti lipat ganda dosanya. Sama dengan kalau orang berbuat dosa di Mekah. Makanya Mekah disebut apa? Baitul Haram. Al-Haramain. Itu artinya bukan haram-haram yang dilarang itu. Artinya apa? Yang boleh menjadi terlarang. Begitu. Kalau Anda duduk di Mekah, ya, kemudian duduk saja, lalu melihat orang itu tidak senang, kemudian ada niat, saya akan mengganggu orang itu, belum dikerjakan sudah dosa. Kalau di sini belum. Kalau Anda berniat jelek, lalu dikerjakan baru dosa. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Subhanallah. Tapi di Mekah tidak. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudzikhu min adzabin alim. Begitu ayatnya. Barang siapa ingin berbuat yang tidak baik, wa man yurid fihi bi dhulmin, menzalimi orang, nanti akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hanya apa namanya bermaksud. Belum dikerjakan. Kalau dikerjakan tambah berat lagi. Itu namanya haram. Jadi ada Masjidil Haram, ada Haramain, ada Syahrul Haram. Nah, bulan Rajab ini Syahrul Haram. Allah di dalam surat Al-Baqarah berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabir. Allah menyatakan pada Rasulullah, engkau ditanya tentang peperangan di bulan haram ini, katakan bahwa perang di bulan haram ini kabir, itu artinya dosanya besar dan dilarang, tidak boleh. Islam ini luar biasa, saudara-saudara. Maka di bulan haram, di bulan Rajab ini, apa yang perlu kita kerjakan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan? Kalau dihitung barangkali kurang kira-kira 40 hari lagi, insyaallah. Nggak sampai, ya, kurang lebih. Ini disebut Syahrul Ghiras. Catat ya, bulan
menanam bibit ini sekarang ini. Jadi kalau petani menanam bibit itu kan bagaimana? Tanahnya diapakan? Digemburkan. Apa namanya yang pakai sapi itu? Dibajak. Supaya tanahnya siap untuk ditanami. Itu namanya ghiras. Ghiras itu menanam bibit. Nah sekarang ini kita harus menanam bibit untuk Ramadan. Ya. Jadi artinya apa? Sekarang kita perlu tazkiyatul qalb. Sekarang ini kita perlu banyak istighfar, banyak bertobat sekarang ini. Ya. Kemudian minta tolong kepada Allah supaya diberi kesehatan. Dan alhamdulillah kita semuanya sehat hari ini. Ya. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah berilah saya kesehatan dan bisa menikmati Ramadan. Ya. Karena belum tentu kita ini menikmati Ramadan. Ya. Banyak orang meninggal sekarang. Ya dari dulu memang banyak orang meninggal. Ya. Tapi ini semuanya kan contoh. Kalau kita ini sekarang sudah berpikir tentang Ramadan, lalu Allah memanggil kita sebelum Ramadan, kita sudah dapat pahalanya karena sudah niatin, sudah memprogramkan. Nah biasanya kan orang memberi ucapan selamat berpuasa itu kan hari H kurang 1, ya kan? Atau hari H kurang 2, nggak bisa siap apa-apa. Kadang-kadang malah ada yang terkejut loh, masa wis poso lagi? Karena tidak dipikirkan, ya? Tidak dipikirkan. Tapi sekarang ini saudara, kan masih kira-kira 1 bulan lebih ini bulan Ramadan. Para pedagang itu sudah mikir, sudah nyetok barang kan? Sudah dipikirkan. Ini orang-orang TV sudah mikir nanti ini sinetronnya apa ini? Belum. Bukan Ramadannya yang dipikir ibadahnya, sinetronnya ya. Kemudian para pengusaha-pengusaha ini wah sudah harus cetok barang supaya nanti dapat untung kan begitu. Lalu berpikir tentang Ramadannya belum. Kecuali orang yang sadar, yang mengerti agama sekarang sudah berpikir. Para sahabat begitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Jadi kalau bahasa Jawa kan apa? Rajab kemudian apa? Ruwa poso. Nah ruwa ini Sya'ban. Ini kira-kira seminggu lagi. Ya. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini banyak beribadah puasa. Banyak berpuasa sunnah. Dan bulan Sya'ban ini oleh para ulama disebut Syahrul Siqayah. Jadi kita sudah nanam bibit ya. Kemudian bersemi di bulan Sya'ban. Lalu disiram. Siqayah itu menyiram begini. Itu bulan Ramadan, bulan apa? Sya'ban. Dan mungkin dikasih pupuk, kemudian yang daunnya yang jelek dipotong supaya tambah subur kan? Supaya tambah subur ya. Nah, Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini banyak berpuasa sunnah. Ya, sekarang hari apa ini? Hari Sabtu ya. Besok Ahad, kemudian Senin. Anda bisa berpuasa. Walaupun ditambah lagi puasa hari lain juga nggak apa-apa. Ini Syahrul Haram ini puasa yang baik itu kata Rasulullah di dalam hadis, afdhalus shalah afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa sesudah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram, di bulan Ashhurul Hurum ini. Nah, kemudian wa afdhalis shalah ba'dal fardhah salatul lail. Sebaik-baik solat sesudah solat fardu, solat apa? Tahajud. Solat tahajud. Dan kita perlu meniru Rasulullah SAW. Rasulullah banyak sekali berpuasa di Syahrus Siqayah, bulan menyiram ya, menyiram pohon-pohon yang ditanam supaya nanti tanamannya bisa dinikmati di bulan Ramadan. Usama ibn Zaid ini orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya, itu bertanya kepada Rasulullah. Qala qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin min asy-syuhur ma tasumu fi min Sya'ban. Kata Usama, ya Rasulullah, kami tidak melihat Rasulullah puasa sunnah lebih banyak dari bulan Sya'ban dibandingkan yang lain. Kenapa demikian? Lalu Nabi menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini bulan Sya'ban ini kata Rasulullah
Banyak orang mengabaikan, melupakan nilainya, yaitu bulan yang diposisikan Allah di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa? Kata Rasulullah, huwa syahrun turfa'ul a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yarfa'a amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban besok ini, bulan depan, itu amalan kita ini dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah. Amalan kita selama 1 tahun. Dan Rasulullah mengatakan, saya senang ketika amalan saya dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Ini yang penting, saudara. Jadi kita harus menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu dengan bahagia dan berpikir ya, harus lebih baik. Anda ingat-ingat yang Ramadan yang lalu. Maksudnya apa? Dievaluasi supaya nanti lebih baik. Apa yang perlu dipersiapkan? Tentu selain fisik, kemudian belajar seperti pagi hari ini. Pagi hari ini kita ini mempersiapkan Ramadan ini. Nah kemudian Anda sudah berpikir nanti sedekah saya bagaimana? Saya ingatkan saudara, usahakan setiap hari Anda bersedekah. Apalagi memberi buka kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Itu nilainya besar sekali. Mungkin puasa kita kurang baik barangkali. Lalu kita memberi buka kepada orang yang berpuasa. Lalu yang berbuka dengan apa yang kita berikan itu, puasanya baik. Itu pahalanya diberikan kepada kita juga. Jadi kalau orang itu cerdas, itu bisa kaya di akhirat. Banyak berdoa sekarang ini. Banyak beristighfar untuk membersihkan hati kita ini. Kalau dalam bahasa orang-orang sufi, saudara-saudara, tasawuf maksud saya, zikir itu kan ada tahapannya. Ada namanya tazkiyah atau takhalli. Takhalli itu membuat diri kita ini bersih, kosong. Ya, makanya al-khala itu kan kamar mandi disebut al-khala. Itu karena kosong, tidak ada apa-apa di situ, tidak ada orang. Ya, nah kita membuat diri kita ini bersih, itu namanya takhalli. Bagaimana caranya? Bertobat, beristighfar yang banyak. Jadi Anda beristighfar. Istighfar itu hebat sekali. Ya, Anda kalau beristighfar itu banyak, itu nanti buahnya di akhirat. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagia nanti di akhirat orang yang membuka buku laporannya, di situ banyak istighfar. Orang itu berbahagia nanti. Mari yang banyak beristighfar. Sebab Rasulullah dalam hadis mengatakan, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Coba. Ada 3 balasan Allah kalau Anda beristighfar. Pertama, Anda tidak stres. Susah itu hilang nanti Pak dengan istighfar itu. Kemudian Anda diberi jalan keluar. Min kulli dhiqin makhraja. Dhiq itu sempit. Kalau ada urusan sulit nanti dibuka oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ditambah lagi nanti dikasih rizki dari hal-hal yang tidak Anda duga. Rizki harta, rizki sehat, rizki senang, rizki tenang. Rizki anaknya patuh kepada orang tua, rizki istrinya solihah, tetangganya juga baik. Ini semuanya rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting, saudara-saudara, mungkin ada orang mengatakan, saya ini sudah beristighfar banyak, tapi kok rasanya buahnya nggak kelihatan, gitu ya. Bisa jadi begitu. Karena tidak semua orang istighfar itu mengerti arti istighfar. Maghfar itu artinya penutup. Kalau orang perang itu kepalanya dilindungi barangkali seperti kalau orang naik sepeda motor pakai apa? Pakai helm ini supaya tidak terkena sesuatu. Itu maghfar namanya. Nah, kalau Anda beristighfar, lalu Anda ketika beristighfar itu mengingat dosanya supaya ditutup. Nanti di dosanya diampuni dan aib itu ditutup oleh Allah, nggak ada yang tahu nanti. Itu kalau kita banyak istighfar. Dan istighfarnya itu harus dari hati, ya, bukan astagfirullah, astagfirullah. Hatinya beristighfar dan minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya takhalli.
takhalli. Jadi kalau Anda misalnya bangun rumah kemudian mau dihias, mesti dibersihkan dulu kan? Dibersihkan dulu, masa ini masih kotor, belum dilabur, belum dicat, dibersihkan dulu. Ini namanya takhalli, dibersihkan dari kotoran. Nah, sesudah itu tahalli. Tahalli itu dihias. Dihias dengan apa? Dengan salawat, ya. Anda banyak bersalawat. Jadi setelah istighfar, misalnya nanti malam Anda dengan keluarga sesudah baca Quran misalnya, lalu dikumpulkan, mari kita beristighfar sama-sama. Dengan pelan dan memejamkan mata istighfar 100 kali misalnya. Itu paling-paling cuma 5 menit. Astaghfirullahaladzim. Kalau mau lengkap, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum apa? Wa atubu ilaih. Itu lengkap, bisa membersihkan dosa-dosa apa saja. Masya Allah. Nah, kemudian bersalawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terserah mau pakai yang model bagaimana. Kalau mau pakai yang Ibrahimiyah itu yang paling panjang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini namanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tasyahud. Ya, sebelum kita salam membaca itu, ini luar biasa. Kalau Anda bisa bersalawat 100 kali, istighfar 100 kali, setelah dikosongi, dihiasi. Nah, kemudian tajalli. Tajalli itu apa? Menghadirkan Allah pada diri kita ini. Ya tajalla. Allah Jalla Jalaluh yang maha besar. Nah, kemudian Anda bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW pernah dalam hadis mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun, kata Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan jadidu imanakum, perbaharui imanmu itu. Ada yang bertanya, kaifa ya Rasulullah? Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kita memperbaharui iman kami? Lalu Nabi mengatakan aktsiru min dzikri la ilaha illallah. Yang banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ini luar biasa. Tidak ada kalimat yang lebih penting dari la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih agung dari la ilaha illallah. Tidak ada kalimat yang lebih indah dari la ilaha illallah. Dan yang paling kita perlukan, ya, sampai Rasulullah mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau Anda ketika akan wafat itu bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dakhalal jannah. Apalagi kalau Anda lengkapi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anda mengucapkan ini 10 kali, ya, biasakan ini habis salat subuh dan habis salat maghrib. 10 kali. Ini luar biasa nanti pahalanya, sudahlah. Dibersihkan dosanya, diberi pahala, ditingkatkan derajatnya, apalagi setiap hari Anda melakukan itu. Lalu di bulan Rajab ini Anda perbanyak itu, ya, mendekatkan diri kepada Allah dan membersihkan diri kita ini supaya semakin siap menghadap Allah untuk menyambut bulan yang penuh barakah. Jadi kalau Rajab itu disebut syahrul ghiras, menanam bibit, kemudian Sya'ban syahrus siqayah, menyiram, ya, supaya tumbuhnya baik, kemudian Ramadan syahrul thamar wal hasad. Ini kita memetik buahnya karena sudah kita tanam mulai bulan Rajab, kemudian kita pelihara dengan baik bulan Sya'ban, bulan Ramadan kita memetik buahnya, namanya syahrul fadl wal barakat. Allah, bulan Ramadan itu bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh pahala. Qad adallukum syahrun azimun mubarak. Begitu Rasulullah mengatakan. Telah datang kepada kalian ini bulan yang agung, yang penuh berkah. Fihi laila khairun min alfi syahr. Di situ ada malam yang nilainya itu lebih mulia, lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadar. Itu nanti di bulan apa?
di bulan suci Ramadan. Jadi mulai sekarang kita persiapkan. Yang terakhir saudara, ada 5 tips nasihat untuk kita laksanakan mempersiapkan bulan Ramadan. Yang pertama saudara, mengevaluasi salat kita. Kita ini setiap hari salat, coba ditanya apakah sudah berkualitas salat kita? Apakah Anda sudah bisa menikmati salat? Apakah Anda sudah khusyuk salatnya? Sebab salat khusyuk itu bukan keistimewaan ya, tapi itu adalah ruhnya salat itu. Kita harus berusaha sekhusyuk mungkin. Setiap mau salat itu Anda usahakan sekhusyuk mungkin. Makanya salat itu harus dipersiapkan ya. Apalagi Ramadan. Orang yang siap mulai Rajab, Sya'ban ini nanti Ramadannya baik. Puasanya baik gitu ya. Bukan malam puasa kemudian bersiap-siap. Ya ini lalu nanti biasanya yang model-model seperti itu, yang instan itu seperti kopi instan itu loh. Mie instan sekarang kan banyak instan-instan itu ya. Mie langsung dimakan itu ya. Banyak orang misalnya ada penyakit namanya futur Ramadan, lesu. Ada namanya lusus Ramadan, pencuri Ramadan. Jadi menikmati tarawih itu cuma 5 hari saja. Banyak begitu kan? Tapi tidak di sini kan? Jadi hari pertama, hari kedua giat, hari ketiga sudah ngelewar sudah. Apa ngelewar itu? Sudah malas. Itu artinya apa? Tidak dipersiapkan. Ini Ramadan ini ibadah besar. Bayangkan orang bisa bersih dosanya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau Anda berpuasa dengan benar, ini dosa-dosa dihabisin, habis sama sekali. Subhanallah. Sampai para ulama mengatakan nanti kalau Idul Fitri itu ada orang keluar dari rumahnya, itu tidak ada dosanya sama sekali. Karena Ramadannya dipersiapkan dan dia melaksanakan ibadah dengan baik. Ini kesempatan yang luar biasa. Kalau nggak mengerti ya biasa sajalah Ramadan itu. Maka Anda tanyakan kepada Anda sendiri urusan salat. Sebab Allah dalam Al-Quran berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah sukses orang yang beriman. Tandanya yang disebut pertama apa? Yang salatnya khusyuk. Jadi Anda sekarang ini berusaha salat lebih baik. Dan salah satu yang bisa membuat salat kita lebih baik itu tahajud, salat malam. Maka jangan lupa mulai sekarang sampai Ramadan dan seterusnya Anda bertahajud, kemudian ditutup dengan witir. Ya, begitu persiapannya. Dan yang kedua, saudara, akrab dengan Al-Quran. Orang yang akrab dengan Al-Quran itu akrab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala qadri silataka bil Quran takunu silataka bir Rahman. Tergantung sejauh mana Anda dekat dengan Allah, sedekat apa, artinya Anda dekat atau sangat dekat atau tidak begitu dekat. Itu yang menyebabkan kita dekat dengan Allah. Kalau Anda dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, itu artinya Anda cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tidak semua orang yang membaca Quran itu menikmati Al-Quran. Tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu cinta dengan Al-Quran. Nah sekarang Anda persiapkan, Anda berdoa minta tolong kepada Allah. Ya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma hdina bil Quran, Allahumma rzuqna bil Quran, Allahumma jalil Quran rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a humumina wa humumina wa humumina. Ya Allah, rahmati saya dengan Al-Quran, beri petunjuk saya dengan Al-Quran, berilah rezeki saya dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran itu subur di hati saya. Begitu. Dan jadikan Al-Quran itu yang bisa menghilangkan semua yang tidak mengenakkan diri kita. Itu bisa dihilangkan dengan Al-Quran. Maka mulai sekarang Anda baca Al-Quran. Kemudian saya anjurkan nanti di bulan Ramadan targetnya bukan hanya khatam 3 kali atau 5 kali ya. Silakan Anda mau khatam berapa kali. Tapi Anda perlu membuat program istimewa. Saya selama Ramadan ini minimal saya akan pelajari Al-Quran 3 halaman. Banyak 3 halaman itu.
dipelajari ayat-ayatnya artinya apa, dibuka buku tafsir, diskusi, begitu. Di masjid ini digunakan untuk berdiskusi. Misalnya setelah ada acara subuh seperti ini, kemudian malamnya berdiskusi. Berdiskusi. Jadi nggak hilang. Bahkan ibadah Jum'ah itu sebetulnya perlu didiskusikan sebetulnya. Ini yang belum dikerjakan oleh banyak masjid. Saya sering menganjurkan itu. Dan yang ketiga, saudara-saudara, tadrib as-sadaqah. Anda latih, bersihkan kekikiran ini dengan sedekah. Anda paksa itu ya. Nggak bisa sedekah nggak dilatih itu. Nanti kalau sedekah nggak dilatih itu biasanya yang model tangannya ditutup itu loh Pak. Ini, itu mesti cilik itu. Kalau ditutup ini, terus nanti yang penting ikhlas gitu loh. Ya memang harus ikhlas. Tapi Anda rugi. Kalau terus sodakonya uang yang kecil itu 2.000 ya. Sekarang malah sudah agak sulit cari uang 2.000 itu. Dipakai beli apa 2.000 itu kan? Masa Anda tidak malu sama malaikat yang nyatet ini? Ini dari mulai tahun 2010 sampai sekarang 2.000 terus. Iki istiqomah ini namanya ini. La ilaha illallah. Anda lawan kikir itu. Karena manusia itu mesti kikir. Senang dengan dirinya. Jadi kalau misalnya Anda itu biasanya 2.000, mulai sekarang dinaikkan 5.000. Nanti puasa saya 10.000 paling tidak ke masjid. 10.000. Kalau Anda 10.000 itu satu bulan berapa? 300.000. 300.000 itu Anda makan soto dengan 5 orang sudah habis itu nanti bang. Iya toh? Tapi Anda masukkan di masjid atau Anda sedekahkan untuk fakir miskin, berapa pahalanya Anda? Ini harus cerdas. Harus cerdas ya. Jadi gunakan uang Anda itu dan Anda tidak akan rugi dengan sedekah. Mana qasamalun min sedekah. Rasulullah mengatakan begitu, tidak kurang hartamu dengan sedekah. Jadi Anda mulai sekarang itu tidak ada hari tanpa Quran, tidak ada hari tanpa sedekah. Itu baru Anda nanti siap itu. Terus bersedekah. Dan Anda jangan takut dengan sedekah. Istamtiril rizq bisedekah. Kata Sayyidina Ali begitu. Buatlah rezeki Anda itu hujan, seperti hujan itu dengan apa? Dengan sedekah. Jangan kalau sedikit malah nggak bersedekah, walaupun sedikit keluarkan supaya nanti bisa banyak. Begitu. Jangan nunggu banyak. Kalau orang sedekah nunggu banyak, begitu tambah kaya tambah kikir itu biasanya. Tambah kikir nanti. Jadi nggak bisa. Sedekah itu harus dilawan itu ya. Nah kemudian yang keempat, sholatun nawafil. Sholat sunnah mulai sekarang dilengkapi. Dilengkapi sholat sunnah. Nanti kalau Ramadan ya tambah. Anda perbanyak sholat sunnah itu ya. Dan tentunya sesudah fardu ya. Sholat duhur itu paling banyak sunnahnya. 2 kali qobliyah, 2 kali ba'diyah. Yang 2 kali qobliyah, 1 kali ba'diyah itu muakkadah, enggak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Anda mau lengkap, sholat subuh itu bisa 12 rakaat nanti dengan wajibnya. Anda Ramadan begitu, itu nilainya sholat sunnah di bulan Ramadan itu seperti fardu. Kalau fardunya lebih lagi, Masya Allah. Mulai sekarang diperhitungkan itu. Mulai sekarang diperhitungkan ya. Kemudian yang terakhir ini penting sekali, bersilaturahmi, berdamai-damai ya. Jangan ada rasa benci. Ramadan itu kalau Anda begitu nggak naik nanti amalnya. Dengan tetangga, dengan kerabat, itu harus baik, silaturahmi. Kalau Anda sekarang itu berpikir, ini saya masih ada nggak yang, kalau bahasa Malang itu siwa itu ya. Kalau sini apa namanya Pak? Apa? Sama? Iya. Orang Surabaya ngatain jotaan. Jotaan. Ini nggak boleh ini. Dengan tetangga, dengan gara-gara kadang-kadang gara-gara urusan kecil. Itu udah nggak mau tegur sapa. Kalau kelihatan kena ojo ketok mbek wong iki. Waduh. Itu bahaya di sini, Pak. Enggak bisa, nanti Anda rugi. Anda beribadah tapi nggak diangkat oleh Allah ibadahnya. Itu ditunggu, malaikat diberitahu oleh tunggu sampai dia damai baru diangkat. Bayangkan. Terus bagaimana kalau yang Anda tidak cocok itu istrinya sendiri atau anaknya nggak cocok dengan bapaknya, ya Allah, tidak bisa ngomong saya. Apalagi sekarang ini ya Allah, sudah
Kalau Anda nggak hati-hati, YouTube ini urusannya eker-ekeran terus. Ada urusan anjing, ada urusan macan, ada urusan macam-macam ini. Ini harus dibersihkan ini. Ramadan ini sebentar lagi. Nah, ini YouTube ini ya harus diseleksi lah. Kalau perlu ya istirahat sajalah supaya aman gitu ya. Kalau enggak kotor nanti. Anda subuh-subuh sudah lihat macam-macam di YouTube ini, akhirnya nanti nggak bisa zikir, nggak bisa, ya Allah. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, ya, mari kita persiapkan Ramadan mulai bulan Rajab ini. Rajab masih ada beberapa hari. Mari kita tanam ini bibitnya. Kemudian nanti bulan Syaban Anda usahakan nanti puasa beberapa hari. Kalau waktunya Ayyamul Bid, tengah-tengah itu Anda berpuasa nanti. Itu kalau Anda sehat ya. Kemudian Anda bersedekah mulai sekarang, sedekah itu. Lalu Anda pikirkan nanti, berapa harta yang bisa saya sisihkan nanti untuk memberi buka. Kalau Anda masih punya kelebihan uang, beli Al-Quran. Kirim ke masjid-masjid di desa-desa yang belum ada Al-Quran. Berapa banyak itu Anda dapat pahala. Tahfidz itu dikasih Quran, lalu Anda tidur di rumah, Qurannya ini dipakai oleh santri-santri itu membaca, Anda dapat pahala. Coba bayangkan, ini kan luar biasa. Jadi Anda bisa kaya luar biasa di akhirat. Dan kalau sudah Anda program kaya di akhirat, insya Allah di sini juga Anda akan dicukupi oleh Allah, akan menjadi kaya. Ya, mudah-mudahan kajian pagi hari ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, dan kita bisa lebih siap untuk menghadapi Ramadan. Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Iya, monggo Pak. Terkait puasa di bulan Ramadan, apakah ada puasa khusus atau puasa khusus yang biasa dilakukan? Khususnya adalah kita meniru Rasulullah SAW. Hadis-hadisnya banyak. Kita meniru Rasulullah itu sudah selesai. Rasulullah mengerjakan apa kita tiru, aman sudah. Ya. Memang banyak di bulan Rajab ini orang berbicara banyak hadis-hadis yang palsu, hadis maudhu ya. Memang jadi yang kita ikuti itu bahwa Rasulullah mengatakan puasa sesudah Ramadan yang paling baik adalah puasa di Syahrul Haram. Itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kemudian bulan Sya'ban Rasulullah banyak sekali berpuasa. Sampai sahabat mengatakan, sepertinya terus Rasulullah ini puasanya, saking banyaknya. Tapi Rasulullah tidak pernah puasa penuh sebulan kecuali Ramadan. Jadi kita berpuasa Ramadan, kita bersedekah di bulan Sya'ban ini, siap terus berdoa Pak. Jangan lupa ini, berdoa ini penting sekali. Berdoa supaya bisa ikhlas, supaya bisa beribadah dengan baik, supaya sehat, supaya rukun ya. Ini juga harus berdoa supaya kita bisa berdamai-damai itu ya. Itu jangan dilupakan itu berdamai-damai. Kira-kira begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radit, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaik, anta kama athnayta 'ala nafsik ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.